Salam Ekoteologi. Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya, Palma dari mahasiswa Fakultas Teologi. Nah, hari ini aku mau ajak kalian kenal akan satu topik penting, yaitu ekoteologi. Sebelum ngomong soal ekoteologi, kita mulai dulu nih dari kata ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti rumah, dan logos yang berarti ilmu. Jadi simpel banget nih, artinya ekologi adalah ilmu tentang rumah kita. Nah, lalu rumah apa yang dimaksud? Rumah yang dimaksud bukan cuma bangunan, tetapi tentang tumbuhan, hewan, dan juga alam ciptaan di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk nih dalam sejarahnya, bahwa ilmu ekologi itu mulai dikenal mulai abad ke-19 lewat seorang ilmuwan bernama Ernest Haeckel. Nah, tapi istilah ini mulai terasa penting ketika dunia sedang dicemari oleh berbagai macam polusi, juga dicemari oleh sampah-sampah plastik yang tersebar di mana-mana. Nah, maka dari itu muncullah di sini persoalan ekoteologi. Karena teologi biasanya ngomong soal Tuhan. Nah, tapi di sini kita diingatkan bahwa alam juga merupakan ciptaan Tuhan. Nah, di kitab Kejadian, saat Tuhan menciptakan dunia, semuanya dikatakan baik. Dan manusia diberi tugas loh, bukan hanya untuk menguasai, bukan hanya untuk merusak, tapi juga untuk mengusahakan, merawat, dan menjaga. Jadi teman-teman, persoalan terkait merawat bumi bukan cuma soal biologis atau aktivitas lingkungan yang biasa, tapi juga bagian dari iman kita. Ekoteologi mengingatkan bahwa kita bukan sepenuhnya menjadi bos atas alam. Nah, kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan sendiri. Kalau sekarang kita melihat banyak berita tentang banjir, banyak berita tentang tanah longsor, ataupun bencana alam lainnya, kita mungkin bertanya, kenapa kok bisa begini? Beberapa penyebabnya antara lain, cara hidup kita yang konsumtif, eksploitasi alam buat keuntungan instan, teknologi yang berkembang tanpa adanya etika, lalu juga mungkin cara pandang kita yang terlalu menganggap bahwa manusia itu sebagai makhluk yang paling penting di dunia ini. Intinya adalah adanya krisis lingkungan yang juga menjadi krisis cara kita berpikir. Nah, dulu manusia melihat alam hanya sebagai objek, sebagai sesuatu yang biasa dipakai atau bisa dipakai sebanyak mungkin. Tetapi sekarang semakin banyak orang mulai sadari, atau yuk mari kita sadari bersama bahwa alam bukan sebagai barang. Alam itu teman hidup kita. Alam adalah sesama ciptaan. Kita mulai melihat bumi bukan sekedar sumber daya, tapi rumah kita bersama. Sebelum kita beranjak ke kesimpulan, hari ini saya juga akan memberikan beberapa aksi-aksi atau kegiatan ekologis yang kiranya bisa membantu merawat bumi sebagai bagian dari iman kita. Seperti memberi makan ikan, merawat, menyiram tanaman, juga aksi-aksi lainnya. Yuk, ikuti keseruannya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pertama-tama kita melihat ekologi. Ekologi sebagai ilmu tentang hubungan antar makhluk hidup. Sedangkan ekoteologi mengajarin kita bahwa merawat bumi itu merupakan bagian juga dari iman kita.
Krisis lingkungan terjadi karena cara pandang kita yang salah. Dan sekarang, tugas kita adalah berubah, mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena bumi bukan untuk diwariskan untuk kita eksploitasi, tapi juga dipercayakan untuk kita jaga, untuk kita rawat, dan untuk generasi kita selanjutnya.